Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, di tengah isu global ini yaitu COVID-19, kita terpaksa untuk di rumah aja menjalani seluruh aktivitas di rumah. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan baik itu jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap aktivitas keseharian kita selalu diliputi keberkahan olehnya. Samping itu, saya ingin katakan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di dunia. Berkenaan dengan puasa, telah dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa puasa itu memberi efek kepada seseorang yang berpuasa berupa takwa. Apa makna takwa? Jika kita merujuk pada kamus Al-Quran yang ditulis oleh seorang ulama, beliau mengatakan dalam bukunya bahwa takwa memiliki 5 makna. Yang pertama yaitu makna takwa bermakna takut. Tetapi bukan takut sebagaimana misalnya kita melihat preman lantas kita bersembunyi, lari dan sebagainya. Tidak. Takwa di sini takut di sini takut di sini berarti bahwa kita justru menjumpai sesuatu yang kita takuti. Adapun kedua yaitu takwa bermakna menyembah. Seperti misalnya seorang budak dan majikan, maka budak itu apa-apa yang dilakukan budak atas perintah majikannya. Sebagaimana manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu sama halnya dengan budak yang mestinya selalu bertindak sesuai perintah majikannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ketiga dari takwa yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apapun yang kita lakukan itu mesti menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita terhadap perbuatan dosa seperti maksiat dan lain sebagainya. Adapun makna keempat yaitu bertauhid. Bertauhid, di mana ini adalah praktik dari keyakinan kita terhadap tauhid. Dan makna kelima yaitu ikhlas. Seperti misalnya pecinta itu ketika melakukan segala sesuatu pasti ia ikhlas demi kekasihnya. Kira-kira begitu. Jika ditinjau dari satu sisi, perbedaan puasa dengan praktik ibadah yang lainnya yaitu bahwa ketika kita melaksanakan sholat, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya itu dapat dilihat orang, sedangkan berpuasa itu tidak bisa dilihat orang. Karena kita
selalu diminta untuk menyembunyikan puasa kita. Nah, Ayatullah Muhsin Quraati dalam bukunya mengatakan bahwa puasa itu dapat memperkuat kehendak seseorang. Dalam artian, jika seseorang dalam sebulan full atau dalam bulan Ramadan ia mampu menahan makan, minum, atau mengontrol hawa nafsunya, maka konsekuensinya ketika selepas dari Ramadan ia akan mampu mengontrol hawa nafsunya. Dan di sisi lain, puasa itu dapat memperkuat rasa empati seseorang. Kenapa? Karena ketika ia berpuasa itu ia senantiasa mencicipi rasa lapar, sehingga ia dapat merasakan kesusahan dan penderitaan orang lain, penderitaan orang-orang yang lapar. Dan lebih jauh lagi, Ayatullah Muhsin Quraati mengatakan ada dua jenis orang berpuasa, yaitu puasanya orang biasa dan puasanya orang khusus. Puasanya orang biasa ini dilakukan ya sebagaimana lahiriahnya, menahan makan, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, dan lain sebagainya. Adapun puasanya manusia khusus, yaitu di mana seseorang selain menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya dan hal-hal yang membuat dirinya terjerumus ke dalam dosa, itu mereka senantiasa di dalam hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dia menjaga hatinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.